Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Aska Fiza Hidayat. Aku di sini mau ngejelasin nih tentang suatu bisnis, yaitu bisnis Segar Sunda di Bandung. Sebelum kita mulai ke video penjelasannya, kita simak dulu yuk, apa aja sih hal yang harus kita persiapkan sebelum kita memulai suatu bisnis. Yuk. Bisnis. Bisnis itu apa sih? Bisnis adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Dan secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris loh, yang artinya business. Dari kata dasar busy yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, bisnis itu sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Memulai suatu bisnis atau usaha itu bukan hal yang mudah loh. Banyak hal yang harus kita persiapkan untuk memulai suatu bisnis atau usaha. Apa aja sih hal yang harus kita persiapkan? Yang pertama itu ada ide yang matang. Kita harus benar-benar membuat ide usaha yang matang, karena ide usaha yang kurang matang bisa membuat usaha kita gak berjalan dengan lancar loh. Yang kedua, penelitian mengenai peluang. Kita perlu meneliti bagaimana peluang pasar saat ini. Menentukan target usaha kita merupakan salah satu langkah penting dalam memulai bisnis. Yang ketiga, membuat rencana usaha atau biasa kita sebut business plan. Dengan membuat rencana usaha atau business plan ini, kita bisa mengatur berbagai hal yang harus disiapkan dalam memulai usaha ini. Yang keempat, memulai usaha dengan memilih tempat usaha yang tepat. Kita tidak bisa memilih tempat usaha dengan sembarangan, karena ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan untuk menentukan tempat usaha. Hal pertama yang harus kita perhatikan yaitu biaya hidup di tempat usaha tersebut. Lalu yang kedua, kita harus memperhatikan juga mengenai pajak bangunannya. Yang ketiga, kita harus melihat peluang konsumen di lokasi tersebut. Dan yang terakhir, kita harus memilih tempat usaha yang mempunyai akses jalan yang mudah. Hal yang harus kita persiapkan yang kelima yaitu menyiapkan dana atau modal. Dana yang dibutuhkan tidak hanya digunakan untuk membeli gedung tempat usaha saja. Dana-dana yang lain juga diperlukan dalam memulai bisnis kita. Dana-dana tersebut seperti dana kredit, dana gaji, ataupun juga dana untuk mengasuransikan usaha kita. Dan hal terakhir yang perlu kita persiapkan untuk memulai suatu bisnis yaitu mempromosikan produk. Kita perlu menyiapkan rencana pemasaran yang terstruktur dan sistematis. Hal ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Aku bakal kasih tahu nih apa itu Segar Sunda dan bagaimana sih proses pembuatannya. Dan gak lupa juga aku akan kasih tahu bagaimana cara mengiklankan produk ini. Dan siapa saja sih target konsumennya? Yuk langsung aja kita simak bareng-bareng. Segar Sunda. Segar Sunda adalah mahkota berbahan dasar logam yang diberi tambahan ornamen untuk digunakan oleh pengantin wanita. Berat Segar Sunda sekitar 1,5 hingga 2 kg.
Siger di kepala pengantin wanita bermakna harapan terhadap rasa hormat, kearifan, dan kebijaksanaan dalam suatu pernikahan. Untayan bunga pada mahkota siger disebut sebagai ronce melati yang melambangkan kemurnian dan kesucian pihak perempuan. Ronce melati ini terdiri dari berbagai jenis, yaitu pertama ada mangle pasung. Mangle pasung dipakai di atas kepala sebanyak 7 buah. Dan ada mangle susun. Mangle susun dipakai di sebelah kanan dan menjuntai dari atas kepala hingga ke badan. Mayang sari. Mayang sari merupakan untayan bunga pendek yang dipasang di belakang telinga sebelah kiri. Mayang sari memiliki makna spiritual yang mendeskripsikan harapan agar tidak ada perselisihan di dalam rumah tangga. Binti. Binti dipakai di atas kepala, memanjang antara telinga kiri dan telinga kanan. Riasan yang dipakai oleh pengantin wanita juga ada kembang goyang. Kembang goyang terbuat dari logam bermata batu-batuan. 7 kembang goyang yang dipasang di atas sanggul memiliki makna rezeki dan sari-sari kebaikan untuk kedua mempelai. 5 buah kembang disematkan mengarah ke depan dan 2 buah lainnya mengarah ke belakang. Turi wajik. Turi wajik adalah hiasan daun sirih dipotong menyerupai bentuk wajik pada kening yang dipercayai oleh masyarakat Sunda sebagai penolak bala atau penolakan dari berbagai musibah. Lalu untuk hiasan yang terakhir ada kembang tanjung, mangle sisir, dan panetep. Kembang tanjung merupakan riasan berbentuk pola seperti hati yang terdapat pada bagian belakang mahkota siger. Susunan 6 pasang kembang tanjung yang disematkan memberi makna kesetiaan mempelai perempuan kepada pasangannya. Dan inilah hasil akhir hiasan siger Sunda pada pengantin wanita. Toko aksesoris Aska Sri Gadis ini bekerja sama dengan seorang pengrajin dari Yogyakarta nih. Nah, ini adalah video-video cuplikan saat pengrajin sedang melakukan proses pembuatan siger Sunda. Siger Sunda itu dibuatnya tidak menggunakan mesin loh, menggunakan dengan tangan sendiri. Hal pertama yang dilakukan itu adalah menggambar pola atau membuat pola. Setelah polanya dibuat, lalu dirakit dan dibuat dengan berbahan dasar logam. Ini adalah contoh pola yang sudah diukir dan dibuat menggunakan bahan dasar logam. Cantik ya?
Lalu setelah itu, pola yang sudah dibuat dan diukir menggunakan bahan dasar logam tersebut dibentuk dan ditambahkan lagi ornamen-ornamen membentuk setengah kepala manusia. Dan inilah contohnya. Nah, setelah diukir dan dibentuk sesuai dengan bentuk kepala manusia, lalu ditambahkan dengan mata-mata dan pernak-pernik lainnya. Lalu jadinya seperti ini deh. Cantik bukan? Karena produksi siger ini ada di kota Yogyakarta, nah, siger-siger yang sudah dibuat tadi dikirimkan dari Yogyakarta ke Bandung. Nah, ini adalah proses mengeluarkan siger-siger yang sudah dikirim oleh pengrajin tadi ke Bandung. Nah, seperti itu deh proses pembuatan siger Sunda itu. Sekarang kita lanjut yuk. Toko aksesoris Aska Sri Gadis ini memasarkan produknya secara online dan offline loh teman-teman. Nah, aku berkesempatan untuk datang ke store offline-nya loh, yaitu ada di Pasar Baru Bandung, lantai dasar 1, Blok K nomor 8. Untuk online store-nya sendiri, toko aksesoris Aska ini memasarkan di berbagai aplikasi belanja online seperti Shopee, Tokopedia, Facebook, dan lainnya. Nah, barang-barang yang dijual online dikirimkan menggunakan jasa-jasa pengiriman seperti JNT, JNE, dan lainnya. Target konsumen toko aksesoris Aska Sri Gadis sendiri yaitu para make up pengantin, wedding organizing, maupun para pengantin yang ingin meriasi dirinya sendiri tanpa bantuan make up pengantin dan wedding organizing. Nah, ini adalah cuplikan saat make up pengantin sedang meriasi pengantin yang akan menggunakan siger Sunda. Tonton sampai habis ya. Nah, udah selesai deh video penjelasan tentang bisnis siger Sunda di Bandung. Makasih ya yang udah mau nonton. Dadah!